of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Di video pertama ini, sebuah rombongan kecil kavaleri Rusia yang terdiri dari 3-4 unit tank sedang bergerak pada subuh hari dari Bakhmut ke Chasiv Yar. Namun lihatlah sambutan yang diberikan oleh pasukan Ukraina. Rombongan yang di dalamnya ada 2 unit tank kura-kura ini akhirnya porak-poranda tak bersisa. Bahkan satu tank yang akan mengevakuasi mereka yang selamat juga dibuat menjadi besi tua oleh lebah-lebah Ukraina. Sungguh medan laga yang sangat keras. Video berikut ini adalah dokumentasi mengenai aksi dari drone-drone FPV Rusia yang melakukan penggusuran rumah-rumah yang ada di Chasiv Yar, di mana dikatakan rumah-rumah yang disikat menggunakan FPV ini digunakan sebagai tempat persembunyian oleh pasukan Ukraina. Dengan metode seperti ini, tentu tak heran jika kota-kota garis depan menjadi rata dengan tanah. Perang artileri kembali terjadi. Di klip pertama ini, drone intai Rusia berhasil mendeteksi lokasi dari sebuah SPH MSTAS Rusia dan juga tempat persembunyian para krunya. Dan lihatlah bagaimana kemudian 2 butir mortir artileri menghantam posisi MSTAS itu dan juga tempat ngopi para operatornya di dekat MSTAS itu. Hasilnya, ia sudah pasti menjadi api unggun. Kemudian yang kedua, drone intai mendeteksi lokasi dari sebuah artileri tarik D-30 Rusia. Kemudian bisa Anda lihat bagaimana sebuah mortir cluster mengguyur posisi D-30 itu. Dan hasilnya terlihat stok mortir dan posisi D-30 itu menjadi api unggun. Sebuah jembatan yang baru dibangun di wilayah Kupiansk disikat oleh VKS Rusia. Bisa Anda lihat bagaimana akurasi yang presisi dari rudal Rusia ketika menghantam jembatan itu, di mana dikatakan jembatan itu baru dibangun kembali oleh pasukan Ukraina untuk mempercepat aktivitas mereka di wilayah Kupiansk. Ini adalah sudut pandang drone FPV Ukraina. Dia sedang mengarah ke sebuah sesanu jarak pendek Tor M2 Rusia yang sedang parkir di area terbuka. Sekali lagi, Rusia tetaplah Rusia. Mereka memarkir mainan strategis mereka di tempat yang sangat tidak terduga dan terlalu tersembunyi. Bisa Anda lihat bagaimana lebah Ukraina menyengat Tor M2 Rusia itu. Namun nampaknya sengatannya terlihat kurang mantap, sehingga Tor M2 itu masih bisa bergerak menjauh dan lari dari sengatan berikutnya. Ini adalah kamera surveillance pasukan Ukraina yang ditaruh di lantai atas sebuah rusun. Namun, pasukan intai Rusia yang menyisir lokasi itu berhasil menemukannya. Kemudian bisa Anda lihat bagaimana pasukan Rusia mengirimkan drone FPV. Walaupun terlihat FPV gagal masuk ke dalam kamar itu dan menghantam tembok di luar jendela, namun fragmentasi dari pilot yang dibawa oleh FPV itu terlihat sudah cukup untuk merusak kamera intai pasukan Ukraina itu. Yang sedang bergerak ini adalah sebuah tank kura-kura Rusia. Kemudian bisa kita lihat
dia meledak menginjak ranjau di jalur yang dilaluinya. Selanjutnya, giliran FPV yang bertugas untuk melenyapkannya. Bisa Anda lihat, boom! Dengan sekali sengatan, sudah cukup untuk membuatnya menjadi kura-kura bakar. Ini adalah sudut pandang rudal Elmo. Dia sedang menuju sebuah rumah di suatu wilayah di provinsi Donetsk yang digunakan sebagai tempat persembunyian oleh para operator FPV Ukraina. Kemudian bisa Anda lihat, boom! Tentu saja Elmur dengan presisi menghantam rumah itu. Dan ya, sudut pandang drone intai agak sedikit terlalu tinggi dalam mendokumentasikan hantaman presisi yang sebenarnya mengagumkan ini. Ini adalah sebuah tank T-72 Rusia yang sedang berjalan santai di pinggiran rel di suatu wilayah di provinsi Donetsk. Kemudian, boom! Hanya dengan sedikit senggolan, drone FPV tak sengaja menekan tombol turret terbang T-72 Rusia itu. Benar-benar tank yang sangat berbahaya untuk dikendarai. Dan ya, tank itu bergerak, yang berarti ada krunya. Kalau sudah seperti itu, Anda bisa bayangkan sendiri bagaimana nasib para krunya. Gedung ini dikatakan adalah sebuah hotel yang berada di tengah hutan di suatu wilayah di provinsi Kharkiv. Dikatakan di dalam gedung itu ada 50 orang pasukan Ukraina yang menggunakan gedung itu sebagai markas. Ditambahkan juga ada beberapa perwira tinggi di dalamnya. Kemudian pasukan Rusia memutuskan menggunakan rudal Iskander untuk menghantam gedung itu. Bisa Anda lihat, sudut pandang ketika pengintaian dilakukan terlihat jernih. Namun, ketika Iskander datang, lihatlah dokumentasi yang bisa kita lihat. Sangat 4K sekali. Namun, berdasarkan yang sudah-sudah, tentunya Iskander bisa dengan presisi menghantam gedung itu. Dan pasukan yang ada di dalamnya kemungkinan besar berpindah medan laga secara instan. Dan sebelum videonya berakhir, kami ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support lebih kepada kami dengan sawerannya pada Minggu 9 Juni kemarin. Terima kasih untuk Om 3K Story. Support ini tentunya sangat berharga bagi kami agar tetap semangat memberikan kabar terbaru dari medan laga Ukraina. Dan kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Senin 10 Juni 2024. Berikan komentar Anda.